Ini Mbak Iin belum masuk ya? Sepertinya Ibu. Selamat datang Syamila, udah bergabung lagi Syamila. Iya. Dedek. Bu Ipa, ini kan saya tadi nge-compare yang meeting yang pertama. Nah, itu kondisinya ditungguin dulu apa gimana ceritanya? Biasanya itu ditunggu beberapa menit ya, baru muncul di ini Google Drive kita. Oh, oke, Sudah siap. masuk belum di Google Drive? Coba. Lagi proses dia baru sampai 87 tadi. Biasanya itu nanti dulu dia. Apa? Oke. Belum. Aku lagi nge-zoom nih. Yuk foto dulu yuk, ini kan tadi berenam kan? Tunggu. Sebentar. MGMP. Mari Ibu wajah-wajahnya biar nanti bisa kita buat laporan kita. Sebentar ya. Oke. Belum keluar nih. Ya. Siapa yang belum masuk? Bu Mel ya? Bu Mel masih ini dia. Videonya ada dihidupkan. Aku habis pipis tadi. Maklum lah ya. Ke Belitung yuk. Huh? Ke Belitung jalan-jalan. Jalan-jalan naik apa? Ayah, naik kapal. Jadi Tapi akomodasi berat. di Belitung nanti ya. Apa? Akomodasi di Belitung Meka ya. Belitung. Hmm? Yuk jalan-jalan. Meka, kamu tahu ini nggak? Ada Apa? orang Belitung juga nih. Iya. Siapa, Bu? Septi. Septi. Septi mana? Sini. PPKN. Kamu Oh, rumahnya mana sih, saya Belitung? Sijuk. Sijuk, daerah Sijuk. oh. Aku Tanjung Pandan, Ibu. Cuman kalau libur ini rencananya aku mau ke ini, mau ke Bandung langsung. Mau kemana? Bandung. Ke Bandung. Iya. Minta doanya ya Ibu-ibu, moga lolos ini. Amin. Ya, kuliahnya udah ini, Amin. kuliahnya udah lulus, udah selesai Mm-mm. seleksinya, udah keterima. Cuman tinggal beasiswa, nunggu beasiswa. Itu Sukses beasiswa Meka. apa? Amin. Beasiswa apa Bu Meka namanya? Beasiswa Pendidikan Indonesia. Siapa tahu ada yang mau ikutan, boleh. Serius? Anak ditanggung Udah Ibu. ini. Bawa anak 2 boleh.
Anak ditanggung, suami ditanggung kalau mau bawa suami. Udah ada. Oh gitu. Suaminya juga ditanggung, dibawa juga ya. Iya, boleh. Ditanggung dari Udah pemerintah udah banyak semuanya itu di buntut cover. sih. Hah? Suaminya enak. Dia libur kerja. Iya, Ayo. Foto dulu ya, Bapak Ibu. ayo. Loh, belum ada itu sih ini. Bu Melda. Bu Email mana? Ada itu. Ada. Mana belum ada? Nggak enak lah itu seniornya itu. Sudah ada Bu Email. Mana? Udah ada. Bu Email. Kenapa ini beliau? Bu Email nggak bergerak fotonya. Sinyalnya kayaknya. Kayaknya. Nah, Lagi Aku makan kayaknya nggak ibunya. jadi. Aku aja nggak jadi kayak. Modulnya aku kurang. Belum ini. Hah? Dah? Ibu aja nggak nelponku. Ya habis istirahat ini. Ayo kita. Perannya, aku kan pernah juga belum. Nah, aku lagi sehari sebelumnya. Nah, aku pas jadwalnya hari ini, tidak mungkin juga kan? Ayo Bapak Ibu kita foto dulu ya. Tapi aku nggak bisa foto. Bu Mei Aku mungkin bisa. aja. Siap. Ya. Kita mulai ya. Tapi aku Silakan. nggak bisa ya. Silakan pasang gaya formalnya dulu ibu-ibu. 1. Oh ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan pasang gaya apa nih? Gaya literasinya aja lah. Cuman saya nggak bisa literasi itu karena lagi mencet. 1, 2, 3. Dah, gaya ini bebas. Gaya S. S. Oh ya, gaya S. Oke, S gimana saya ya? mencet ini ya, nggak pakai ini. Aduh. 1, 2, 3. Oke, terus apa lagi nih? Apalagi nih mau dilanjutin apa gimana? Jauh sama Iin loh, nggak kelihatan Oke, gambarnya. mau tanya-tanya tadi boleh. Ini Bu Mei itu tuh pakai Ya, apa aku juga itu kalau kita buat komik terus buat lagu-lagu pakai aplikasi apa itu namanya? Kalau komik itu Ibu pakai Canva kita. Jadi saya tuh modalnya Canva, Remote BG, sama Capcut yang awal ya sebelum saya mengenal yang Suno IA itu. Nah, terus kemudian kalau lagunya, kalau yang dasar biasanya kan lirik itu, biasanya cari yang lagu karaokean, lagu karaokean anak-anak, kemudian liriknya anak-anak bikin sesuai dengan materi pelajaran yang kita lakukan. Nah, kalau yang Suno IA ini anak-anaknya cuman bikin lirik lagu. Dia cari misalkan di Wikipedia, di Google, kayak gitu kan materi. Kalau yang kemarin itu kan ada yang biografi ya, biografi tokoh. Nah, itu kan paling ribet kalau disuruh ngapal anak-anak kan. Jadi pakai apa namanya? Disuruh anak-anak cari di Google, kemudian dia suruh bikin lirik lagu dulu di ini apa namanya? Di kertas belajar biasa. Dibikin kesimpulan terkait biografi dia, terus kemudian ditambahkan ditambahkan apa ya, rap misal kayak gitu. Terus kemudian ada intro, ada parse, terus kemudian apa saya praktekin aja kalau yang lirik, yang mana yang maunya? Hah? Mau praktek nggak? Saya Boleh bantu. sih Bu, boleh. Iya. Mau yang mana Ibu? Hah? Mau yang mana tadi yang AI itu? Oh, Yang Suno. lirik-lirik. Oke, saya buka dulu ya.
Suno. Setuju, boleh. Ayo praktek, oke. Mau dengar, mau. Nah, ini saya gunain Canva, Ibu. Tadi, jadi sekarang itu kalau saya bikin PowerPoint itu saya menggunakan Canva, ya. Tapi saya kolaborasiin dengan aplikasi lain kayak Remote BG. Jadi anak-anak misalkan disuruh foto dulu, kemudian dia cari bikin materi seperti bikin cerita sendiri. Habis itu dimasukkan ke Canva dengan menu unduh kalau nggak salah unggah gitu. Nah, dibikin kata-katanya di Canva ini kan ada pilihan. Kalau Canva apa tuh namanya? Canva yang belajar ID itu banyak pilihannya. Kita tinggal cari aja pilihan komik gitu. Jadi anak-anak tinggal masukin foto dia, terus kemudian bikin tulisan sendiri terkait materi pelajaran dia. Nah, kalau yang ini karena Bapak Ibu maunya Suno, saya ini kan ke Suno. Silakan klik Google-nya, boleh. Sambil Suno AI. Ini kelihatan nggak Ibu-Ibu? Kelihatan. Nah, ini Suno AI. Klik di Google-nya. Cuman dia karena dia berbayar, biasanya per hari itu dia cuman bisa masuk 3 kali. Jadi 3 kali coba. Kalau misalkan Suno AI ini bentuknya, yang gini modelnya, itu di HP juga bisa langsung anak-anak bisa intinya pokoknya ada gambar kayak gini aja. Tinggal klik aja Suno AI. Klik Suno. Terus nah, ini bentuk Suno yang saya punya. Nah ya. Ini bentuk yang saya punya. Waduh, error lagi sinyalnya. Nah, ini bentuk yang saya punya. Biasanya dia minta masuk dengan menggunakan saya keluarkan dulu lah. Dia minta di situ ada menggunakan iPhone, kemudian ada menggunakan mikroskop, terus kemudian Google. Satunya lagi apa ya tadi ya? Lupa. Ini masih error ini sinyalnya. Nah, ini sign in aja Ibu semua. Sign in. Nah, ini dia minta kayak gini nih. Masuk aja pakai Google. Kelihatan nggak? Oke, masuk pakai Google. Kemudian, Kan kelihatan. oke. Ini saya dapat kemarin dari guru SMP 1 Simpang Rimba. Beliau ngasih materi ke sini kemarin. Ini klik create. Klik create. Setelah itu modelnya seperti ini. Nah, kayak gini ibu-ibu semua. Modelnya seperti ini. Ini ada liriknya. Kan kalau di settingan awal ibu-ibu itu customnya itu tidak disetting. Makanya hasil lirik lagu yang akan bisa kita ketik itu hanya 200. Tapi kalau misalkan kita setting customnya, kita hidupkan, itu settingan apa namanya? Apa settingan kata-katanya kita bisa mengetik 3000 kata. Nah, kan setelah ini saya punya
Ini lirik lagunya, misalkan kayak gini. Lirik lagunya boleh dibuat diketik dari anak-anak di mana itu namanya, di Google atau di aplikasi apa gitu, atau di WhatsApp juga nggak masalah lirik lagunya. Aduh, error sinyalnya. Nah, ini punya saya yang sudah saya bikin. Jadi kita tuh harus tahu dulu tapi apa namanya, nada yang mau kita masukkan kira-kira mau cepat atau lambat, boleh ditambah pakai apa namanya, misalkan mau panjang sedikit konfliknya, misalkan ucapan konfliknya dibanyakin kayak gitu, atau sosiologinya dibanyakin boleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan bikin apa namanya, bikin lagu ini dia itu nggak boleh panjang-panjang, kan kadang anak banyak tuh tinggal copy paste aja dari Google, kemudian mereka tempel di sini di apa namanya, di Suno AI-nya, di lirik Suno AI-nya itu ujung-ujungnya suaranya akan jadi kayak suara baca. Tapi kalau dia buat kayak gini, misalkan dia hanya menggunakan 3 kata untuk ininya, kemudian dia turunkan ke bawah, itu otomatis suaranya akan jauh lebih bagus. Misalkan kalau mau agak panjang sedikit kalimat depan atau kalimat tengahnya, boleh misalkan diperbanyak kata-katanya. Kayak biar nadanya tinggi atau rendah boleh digituin aja. Nih, di sini sosio. Nah, semenarik mungkin aja. Atau misalkan mau pakai kata-kata kita A, I, U, O gitu. Nah, itu boleh kayak gitu. Atau pakai bahasa ayo kawan, ayo anak-anak, atau ayo kawan lah untuk anak-anak, untuk dia menjelaskan kepada teman-temannya. Ayo kawan. Nah, setelah liriknya diperbaiki, diperindah sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian kita juga harus mengenal style dari musik yang ingin kita gunakan. Cuman di sini kekurangannya dia itu dia nggak ada musik, misalkan kalau kita mau bikin lirik lagu untuk bedambus kayak gitu kan ya. Itu nggak ada lirik musik untuk bedambus. Jadi kita harus cari lirik musik misalkan kayak apa namanya, yang mendekati itu menggunakan gendang ataupun apa namanya, pop kayak gitu. Kita harus tahu jenis musik yang ingin kita gunakan. Misalkan pop, apa, R&B, apa ya lagi, jenis musik lagi ya. Terus kemudian jazz misalkan, pop, jazz. Kalau yang lagi musim sekarang itu hip-hop untuk anak-anak zaman sekarang, atau K-pop. K-pop. Nah, kalau mau suaranya agak lambat, tinggal tulis aja di sini suara nada lambat atau suara lambat. Nggak apa-apa, tulis aja sesuai dengan keinginan. Atau misalkan suara wanita. Tapi kalau suara wanita ini kadang dia ada bisa dinyanyikan, tapi kadang dia masuk ke dalam lirik lagu. Itu yang kadang bikin kita kesalnya. Nah, jadi tinggal aja ditulis di sini suara lambat atau tempo lambat atau tempo cepat kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian ini jangan lupa judulnya dibuat. Nanti dia modelnya tinggal langsung create. Nah, setelah dilakukan seperti ini hanya bisa kita ulangi sebanyak 3 kali. Ini modelnya. Nah, ini udah bisa dinyanyiin. Suaranya modelnya seperti ini. Nggak kedengeran, Mika. Nggak kedengeran Ada ya? suaranya, Mika. Oh, Nggak. yang saya nggak Ada ada. suara.
Yang saya kirim lah contohnya Ibu, yang saya kirim di grup kemarin itu contoh dari hasil dari Suno AI yang pernah saya kirim ke grup. Atau nanti Nah, minta saya, tolong dikirim lagi deh, Kak. ya nanti saya kirim lagi. Nah, terus Ya, ini setelah nggak ini, nggak ada kedengaran, eh nggak ada boleh nanti saya kedengaran kirim suara. lagi. Ya, setelah ini Siap, oke. mengunduhnya kita klik tanda 3 ini biar anak apa namanya? Biar anak itu bisa mengirim hasil karya mereka ke kita. Mau pakai audio apa video? Kalau saya biasanya lebih senang pakai video karena setelah kegiatan ini biasanya saya meminta anak buat menuliskan ulang lirik lagu mereka untuk dijadikan karaoke menggunakan CapCut. Biasanya kan di CapCut itu bisa tuh Oh, kan benar. dimasukkan foto sama video kan. Nah, jadi biar Benar. lebih mudah memasukkannya ke CapCut biasanya saya menggunakan download video seperti itu. Nah, jadi ada suara-suara atau tulisan-tulisan yang bisa mereka putarkan di depan teman-temannya dan teman-temannya bisa mengikuti. Nah, kalau Untuk model jadi lirik lagu contekan istilahnya ya. apa? Untuk jadi kalau lupa liriknya gitu bisa jadi contekan gitu. Ya, kayak gitu. Dan cara ini juga meminimalisir keengganan anak buat membaca. Secara nggak langsung kan sebenarnya mereka membaca tuh kan. Nah, habis itu selain mereka membaca, mereka juga secara nggak langsung ngasih materi ke teman-temannya gitu menggunakan video video ini gitu. Jadi kita tuh ngajarin anak materi tapi dengan gaya style mereka. Apalagi kalau ketemu sama anak yang tadi ada audio visual atau audio audio kinestetik atau yang lain sebagainya. Itu kan bisa membuat mereka jauh lebih senang gitu belajar dengan memahami teori tanpa harus kita bikin apa namanya meminta anak-anak untuk mencatat dan ini bisa kita lakukan dengan santai ibu-ibu. Kalau misalkan proses seperti ini tuh itu akan memudahkan kita ngajar, ngasih tugas aja dulu, nanti kita jelasin ke mereka lah, sesuai dengan materinya dan itu membuat kita lebih santai, terus nggak banyak kerjaan di dalam kelas biasanya sih. Itu yang menyenangkan kalau proses-proses pembelajaran seperti ini. Tapi dengan catatan mereka sudah dikasih, apa namanya, mereka sudah dikasih ini dulu, perjanjian belajar dulu. Jadi biar mereka tetap belajar dengan proses pembelajaran yang kita inginkan dan kemudian mereka tetap bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka, ya kita harus bikin komitmen belajar dulu biar mereka bisa menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Kayak gitu. Itu sih biasanya Ibu. Ada lagi? Bu Mei, itu tuh harus ada intro kayak gitu ya? Iya, ada. Itu kita bisa cek di Google, Ibu. Ada. Nanti saya kirim linknya apa maksud dari eh, tulisan-tulisan itu yang harus kita masukkan ke dalam lirik. Tapi kadang nggak perlu pakai itu pun juga nggak apa-apa. Cuman kadang AI-nya ngebacanya itu jadi kayak bingung gitu. Dia mau masukkan jadi intro, apa parsenya, apa brigade-nya, atau apa chorus-nya gitu kan. Kita nggak tahu dia jadi kebingungan sendiri ngebaca. Tapi kalau kita pasang langsung seperti itu, nanti dia kebacanya jauh lebih ini, lebih deteksi dari AI gitu. Itu sih. Kayak mana ibu-ibu? Sangat mencerahkan. Yo, Bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya lagi? Mantap, mantap. Bagus banget. Oke. Cuman mungkin untuk lebih jelas ketemu langsung praktek di Google-nya ini mungkin karena aku juga nyambi-nyambi ya, jadi Iya. dengarnya ada ini. Terus kadang di sini dijelasin gitu, kita buka laptop, kita masukin tadi yang cara-caranya mereka, tiba-tiba kita klik apa atau dia keluar tidak sesuai dengan yang sudah mereka paparkan tadi tuh. Itu yang kadang-kadang Iya, ada iya. orangnya dia lancar, nggak ada orang tempat bertanya. Nah itu maksudnya sekali-kali praktek langsung ketemu gitu.
Jadi pas Boleh, kita Ibu. ngeklik apa keluarnya beda kan, langsung Heeh. ada tempat bertanya gitu dipraktekkan. Siap. Terus kadang Boleh ada ini. dari download kok tampilannya lain, terus gimana gitu. Tapi kalau mau tutorial yang versi TikToknya saya punya. TikTok apa Instagram gitu saya punya. Itu lebih simpel. Nah, di-share aja Meka, di-share aja semua. Biar kita coba kan. Kadang-kadang Siap. kalau ada orangnya bisa lancar ngerjain. Kita yang Iya, betul sih. pensiung udah kepala 4 ini kan gimana? Kayaknya aku sendiri ya yang ini ya. Apa, Ibu? Kayaknya aku sendiri yang angkatan-angkatan atas. Ini muda semua nih, Siti, Tari, Jamila, Iin. Bapak itu mana? Bapak nggak tahu, belum tahu. Kayaknya lagi Sibuk PPG mungkin. kali, Bu. Kalau PPG, ngurus PPG. kalau Sarah yang baru masuk yang dari sekolah saya itu yang di SMA 1 lagi pembekalan. Kan yang P3K baru kan pembekalan semua. Oh, itu mapel apa, Bu Imel jadinya? Kenapa, Sari? PPG-nya mata pelajaran apa? Bukan. Itu pembekalan untuk PPG ya, mereka itu ya? Iya. Nggak tahu. Yang piloting 3 itu? Desi, Bukan, itu mau tiar Mbak Iin, piloting berapa? pembekalan sekarang tuh pembekalan apa? Oh, orientasi. Itu orientasi bukan pembekalan untuk PPG. Pembinaan itu, Bu Mel, bukan orientasi. Orientasi. Pembinaan itu cuma sehari orientasi. Ya, yang kayak Laksar itu loh, kayak Laksar. Kami kemarin Oh, orientasinya iya, sampai 2 hari. 3 hari ya, Jamila ya, kita ya. 3 hari. 3 hari Kita 2 malam. kemarin. Mereka tuh hanya pembinaan aja, bukan orientasi. Oh, bukan. Katanya sekarang udah begitu, cuma 1 hari diganti, udah. Nanti ada lagi orientasinya, ada lagi maksudnya ini. Nggak tahu mungkin ada lagi. Maksudnya nanti orientasinya Itu orientasinya Ke bawah headset, Ci. Zoom. enggak. Mereka ke sana. Oh, Mereka Yang ke kabel sana. baik, tidak ada masuk dah aku bluetoothnya. Tidak kedengar. Bu Meika, Iya, Ibu. ini mau tanya sih untuk yang kira-kira langkah untuk pembelajaran diferensiasi misalnya konten itu gimana ya? Soalnya masih bingung. Jadi sebenarnya itu kita tuh udah ngerjain pembelajaran berdiferensiasi loh Ibu. Sebenarnya kalau secara nyatanya, cuman ya ini bahasa terbaru aja dari Kemendikbud kan. Jadi bikin kita kadang suka bingung loh. Ini mana kontennya, mana prosesnya, mana produknya. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu Ada bahasa sebenarnya enggak? kita misain anak sesuai dengan keinginan mereka belajar mau kayak mana gitu. Jadi Berarti dari bukan awal kita masuk ya? iya, enggak awal dari kita masuk, kita ngasih tugas ke mereka. Kan kadang kita minta mereka melakukan sebuah proyek kan. Nah, sesuai dengan proses kita. Nah, mereka diminta untuk melakukan sebuah proyek, terus kemudian proyeknya itu dikelompokkan. Makanya saya tadi, saya kasih 4 pilihan, karena kalau misalkan saya bebaskan semuanya ngambil proyek sesuai kesenangan mereka, nanti mereka nggak bertanggung jawab. Terus kemudian juga suka kebablasan kan, kalau kita nggak ngasih penekanan proyek apa yang kira-kira kita kasih pilihan ke mereka. Nah, itu modelnya seperti itu, Ibu. Jadi intinya kita kontennya itu sesuai dengan apa sih yang mereka sukai, apa sih yang mereka senangin. Nah, kalau misalkan mereka senangnya lagi senang TikTokan, kayak kemarin kan saya menemukan siswa saya di pembelajaran saya lagi live streaming tuh. Jadi saya bikin TikTok ini, Bu. Jangan ya, Dek, jangan. Saya ngikutin tren mereka, kayak gitu. Itu konten sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi jangan ya, Dek, jangannya tapi bukan berisi tentang yang tidak bermakna.
tapi lebih mengarah ke proses pembelajaran kita. Kemarin itu saya minta anak-anak bikin jangan ya dek jangannya, tapi terkait dengan dampak dari perubahan sosial yang ada di masyarakat mereka, kayak gitu. Jadi akhirnya membuat mereka itu jadi jauh lebih senang belajar sama kita dibanding dengan kalau kita hanya kasih teori kayak gitu. Ini aja nanyain mereka, ibunya kenapa nggak masuk katanya. Tapi suka bosan juga katanya ibu kenapa apa namanya belajarnya praktek mulu katanya. Kalian pilih mana mau belajar pakai textbook, belajar cetak buku sampai habis apa mau berkegiatan? Mereka nggak mau kalau yang ibarat kata proses pembelajaran yang catat buku sampai habis kayak gitu. Jadi kadang saya suka bawa keluar mainlah kalian di situ. Jadi kitanya lebih santai, kitanya lebih enjoy, anaknya juga jadi jauh lebih enjoy. Jadi sesuai dengan konten-kontennya mereka lah. Mereka maunya konten kayak mana kita ikutin. Itu sih. Jadi kan karena itu memang proses menghambakan ya. Sekarang kan pendidikan kita kan kayak gitu kan. Proses pembelajaran yang menghamba pada para peserta didik dan keinginan peserta didik. Gitu kan? Iya. Gimana Bu Jamilah? Iya, udah paham. Soalnya kami kan masih menggunakan K13 tuh, baru mulai untuk kumar ini, jadi agak bingung untuk melaksanakan diferensiasi itu kayak gimana gitu. Ya. Kalau itu kita berpatokan pertama Berarti tadi awal dari kita mengajar itu, berarti awal kita masuk itu langsung ngasih asesmen awal ya? ya asesmen awal. Nah, bagusnya itu biar lebih enak kita memetakan kondisi dan kebutuhan anak, itu minta ke sekolahnya masing-masing buat kasih diagnostik dengan menggunakan tes psikologi langsung, Ibu. Itu paling enak. Saya ngerasain itu semenjak dari semenjak saya dari apa namanya dari Jakarta kemarin kan yang waktu saya pernah kerja di Jakarta itu kalau kita udah tahu kepribadian anak kita bisa memasukkan materi itu dengan mudah jadi kita nggak sembarangan ngasih materi kita kan selama ini tuh kayak suka bingung anak ini modelnya kayak mana emang kenapa sih dia sampai nggak suka pelajaran kita gitu kan gara-gara ternyata kebutuhan dia tuh berbeda dengan apa yang ingin kita kasih ke mereka gitu. Jadi kita nggak perlu lagi memaksakan gitu kan kalau misalkan kalau kita apa namanya kita mampu ngasih materi ternyata anaknya nggak mau nerima materi kita nggak usah maksain lagi karena kita udah tahu profil mereka gitu. Itu sih lebih enaknya sekarang. Gitu Ibu. Iya, iya. Itu kalau dari sekolah itu ini ya, kalau kami Hmm? masih manual Bu, pemetaan murid kan, jadi masih paling guru BK, jadi belum pakai Ibu pakai EduBrain atau pakai apa Bu? Kalau yang di EduBrain Bu, EduBrain. Dan itu memang seharusnya mungkin Bu ini Bunda Maya kayaknya udah lama melakukan karena kan saya juga pernah kerja di Muhammadiyah kan, itu udah lama dilakukan dan biasanya para psikolog itu setelah tes psikolog mereka seharusnya ngasih sosialisasi ke kita tentang kondisi anak kita kayak mana gitu. Sebelum kita ngajar itu kita udah dikasih tahu, ini loh profil-profil anak-anak kita dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi ketika kita ngajar itu jauh lebih nggak nebak-nebak anak ini kenapa ya begini, anak ini kenapa ya nggak mau nerima materi saya kayak gitu. Jadi bagusnya kayak gitu sih biasanya. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah melakukan tes psikolog, mereka nggak pusing lagi guru-gurunya karena udah tahu. Maika, Hmm? tadi waktu Maika memaparkan tadi materi ada komik digital ya? Iya ada. Iya, itu gimana itu? Nggak tertarik juga sih Oh, dengan komik digital. itu kita gunain Canva Belajar ID, Ibu. Kita gunain Hmm, Canva Belajar ID, kan di situ kita tinggal mm-mm, klik, ada menu mm, komik ya. mm-mm, Habis itu sebelum kita minta anak masuk ke dalam proses apa namanya pembuatan komik itu, kita minta anak mm-mm, foto dulu sesuai selera mereka, sesuai selera sama sesuai dengan materi mereka. Habis itu suruh bikin mm, cerita pendek dulu kan, ada untuk mm-mm, masukin kata-katanya. Nah, untuk apa namanya memasukkan foto kita itu kan kita tinggal unggah
tuh di Canva ya. Kita tinggal Mm-mm. unggah, habis itu setelah kita unggah, apa namanya, itu bisa kita ini kan dengan aplikasi, ada di situ apa ya namanya, ada yang Studio Ajaib namanya kalau nggak salah, di Studio Ajaib. Nah, Mm-mm. itu kan tinggal dihapus background mereka. Kalau mereka lagi foto di luar, dihapus background mereka, habis itu Mm-mm. gambar gaya mereka tadi nanti dimasukkan dengan balon kata. Masukkan dengan balon kata, kan di situ ada di template itu kan ada pilihan balon kata. Ditempel. Masukin aja, Mm-mm. ditempelin. Nah, habis itu apa namanya? Anaknya disuruh masukin kata-kata yang sesuai dengan materinya. Biar menarik, semenarik mungkin kayak gitu. Mm-mm. Jadi Heeh. itu bisa jadi bahan presentasi mereka juga kan? Iya, jauh lebih Mm-mm. bikin mereka senang gitu loh, Bu. Mm-mm. Oke, makasih Meka atas penjelasannya. Iya, Nanti bisa dicoba. boleh Ibu. Tuh, bukan Kita hanya kalau menggunakan pas aplikasi kita klik sederhana kayak gitu kok. Apa, Bu? mereka yang komik itu pas kita didesain itu ya, pas masuk sudah Canva, klik desain baru ketik komik itu ya. Begitu Iya, ya, nyari klik komiknya komik ya. ada. Heeh. Desain. Ada Klik menu desain komiknya. yang di bawah, oh menu. Di menu di atas Yang yang di kayak ada yang besar yang itu di atau kita klik desain dulu. pencaharian, Bu. Kita klik pencaharian, Oh, di kan ada. pencarian. Heeh. Dia Ada baca komik template itu. komiknya. Mereka punya ini nggak contoh hasil karya komik digital anak yang sudah bikin kayak gitu. Jadi bisa Ada. untuk ini kayak gitu kan referensi untuk Oh kami. iya ya. Oke, Contohnya nanti ya, aku kirim contohnya. ya. Ya nggak Bu Mel? Ya nggak Bu Mel? Ya betul. Betul, betul, Oh, betul. Oh, ini langsung Boleh nanti. kirim linknya aja. Mereka kirim linknya Hah? aja kan kami kan bisa Mm-mm. copy, kirim Ah, link kampanye itu. Link kampanye yang dikirim jangan hasil dalam bentuk PDF-nya. Iya, maksudnya Oh, yang contoh sampelnya aja satu gitu kan. Oh, seperti ini hasilnya. Jadi kan kita nanti bisa